Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pelajaran seni dan budaya kita. Sebelumnya kita telah membahas tentang mengubah musik, dan sekarang kita lanjut kepada judul eksploitasi gerak tari, konsep, teknik, dan prosedur. Oke, di sini saya hanya berbagi sharing kepada teman-teman sekalian mengenai konsep, teknik, dan prosedur dari gerak tari. Sebelum kita masuk ke pelajaran, dari teman-teman sekalian, ada tidak yang suka menari atau melihat tarian di media seperti televisi atau internet? Ya, gerak tari ini banyak jenisnya ya, ragamnya ada, terus tekniknya bermacam-macam, dan gerak tari ini biasanya dibagi menjadi tiga. Itu pertama itu dibagi ragam gerak dasar dari tari tradisional, terus teknik gerak dasar dari tari tradisional, dan bagaimana merangkai gerak dasar dari tari tradisional. Nah, kalau kita lihat di slide gambar sebelah kiri, itu adalah gambar gerakan dengan unsur tenaga kuat. Artinya ini gerakan tarinya menggunakan tenaga karena dia mengangkat beban yang berat, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman lebih suka melihat tarian yang tradisional atau yang modern. Ya, iya ya. Ya, saya juga lebih senang melihat tarian modern di mana gerakannya lebih atraktif ya, lebih powerful kelihatannya. Nah, ini kita membahas tentang konsep dasar dari tari tradisional. Nah, tadi yang di sebelah kiri gambarnya itu, ya memang sulit. Tari tradisional itu memang banyak aturannya karena itu disesuaikan dengan kultur dan budayanya, seperti itu. Kalau gambar yang di sebelah kanannya itu adalah gerak tari yang menunjukkan posisi gerak, ruang gerak luas yang terlihat antara badan dan lengan yang dilakukan penari secara berkelompok. Jadi masing-masing penari itu melakukan ruang gerak yang sama. Jadi mereka itu selaras gitu, kompak. Dan ini bisa juga dapat dilakukan secara single atau sendiri, atau berpasangan, atau juga berkelompok. Inilah konsep-konsep dasar tari tradisional. Jadi konsepnya itu membutuhkan tenaga yang besar dan berkelompok, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah teknik proses gerak dasar tari tradisional. Nah, mungkin teman-teman pernah ikut menari atau privat menari sebelumnya. Ya, malam juga Sri Muji. Oke. Nah, kalau memang
Kalau memang begitu berarti teman-teman sudah ada basicnya untuk mempelajari lebih teknik-teknik dasar yang baru. Contohnya yang penting seperti gini, kita sudah tahu basicnya, dasar-dasarnya untuk bagaimana membuat tarian itu sesuai atau seirama. Biasanya ini disesuaikan dengan musik yang dimainkan, seperti itu. Jadi kita bisa juga membuat gerakan-gerakan baru seperti itu kan, ada gerakan kepala menunduk, lalu gerakan, dan bayangkan kamu membuat angka 8 dengan dahi. Nah seperti itu. Ini adalah teknik-teknik dan prosesnya. Nah jadi kita ini membayangkan itu sesuatu gerakan yang dapat kita lakukan gitu. Seperti itu, bayangkan kamu menggerakkan dagu dengan arah seperti membuat angka 8. Lalu membuat badan yang lurus ke depan. Nah, jadi kalau badan tegak, arah hadap ke depan. Nah, ini merupakan gerakan yang dibuat, artinya mereka membuat gimana sih membuat gerakan yang baru seperti itu. Kalau dulu teman-teman sekalian diajari dasar-dasarnya itu seperti apa? Nah, mungkin tari ini lebih disukai, kalau tari-tari tradisional lebih disukai oleh kemungkinan banyak perempuan ya, cewek, karena mereka lebih hobi daripada laki-laki. Tapi laki-laki juga sekarang udah mulai banyak menyukai tari, tetapi lebih cenderung ke tarian modern seperti breakdance atau yang lainnya seperti itu. Memang untuk proses dan gerak tari ini sangat sulit ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau dia latihannya sendiri itu membutuhkan kedisiplinan yang tinggi untuk membuat gerakan yang baru, apalagi untuk mensinkronkan antara gerakan dengan musik yang akan dimainkan. Nah, jadi di sini banyak jenis-jenis teknik dan proses gerak tari. Nah, ini adalah beberapa contoh teknik yang sebelumnya juga sama. Ini yang sebelumnya tentang di sekitar kepala dan leher, ini sekarang ke tangan. Ada yang membuka ke depan, terus ada yang silang dengan jari-jari menghadap ke bawah. Malam juga Ika. Nah, ini tadi sudah ke tangan, tadi kepala, tangan, sekarang kaki. Nah, di kaki ini banyak juga jenis-jenisnya, dari variasi-variasi yang dibuat. Sebagai penari juga harus mengetahui ini gitu. Jadi kalau teman-teman memang hobi untuk menari atau membuat koreografi seperti itu, bisa juga awalnya dari sini basicnya, dengan mencoba gaya-gaya baru, sehingga bagaimana menarik orang melihatnya bahwa menarik ya ini tariannya, seperti ini gitu. Untuk sekarang ada nggak orang yang teman-teman sekalian yang menari sekarang saat ini, mengikuti privat atau apa, atau nari? Ya benar, nari sendiri. Oke, biasanya kita kalau menari sendiri kan kita lebih cenderung melihat orang menari dulu sebelum kita
menari sendiri seperti itu. Jadi contohnya ketika kita melihat sebuah adegan tari di media elektronik seperti itu, nah kita kan bisa mengamati gerak dari sumbernya dan menontonnya pertunjukan itu secara langsung. Kemungkinan kita akan mengamati gimana gerak kepalanya, badannya, tangan dan kaki yang paling suka kita tiru. Oh, ini gerakannya begini bagus ya, nanti aku coba di rumah gitu. Oh, ini gerakan badannya bagus ya, ini gerakan tangannya, kakinya ini mempunyai ciri khas tersendiri. Nanti aku coba mencoba di rumah seperti gitu. Mungkin teman-teman ada pengalamannya untuk seperti itu gitu. Jadi melihat tarian-tarian itu jadi lebih diaplikasikan ke rumah gitu. Jadinya senang aja dengan melihat gerakan itu sehingga kita mau menirukannya. Kalau teman-teman, ya selamat malam juga. Kalau teman-teman saat ini siapa sih yang di fans kan gitu, penari? Ada tidak? Di sini nih toh. Ya. Ya. Berarti kurang apa namanya, kita lebih cenderung mengingat gerakannya ya daripada nama siapa sih sumbernya yang membuat gerakannya itu seperti itu. Saya juga seperti itu, lebih senang melihat gerakannya gitu. Jadi kita masuk ke selanjutnya, yaitu mengeksplorasi merangkai gerak dasar tari tradisional. Nah, sekarang kita ini kan sekarang ini kita membahas tentang tari tradisional. Tadi dimulai dari kekuatan orang tersebut untuk melakukan tarian, baru kekompakan, keseragaman seperti itu. Nah, kalau untuk merangkai gerak tari dasar tari tradisional itu dibagi menjadi ini 4 bagian, itu eksplorisasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Nah, di eksplorisasi ini itu pengalaman melakukan penjajakan gerakan untuk menghasilkan ragam gerakan. Nah, pada kegiatan ini berupa imajinasi melakukan interpretasi terhadap apa yang telah dilihat, didengar, atau diraba. Jadi ini kita tuh dapat berimajinasi gitu, mengikuti kata hati kita sendiri. Oh, gerakannya seperti ini gitu. Jadi kita mengeksplor, memperbanyak perbendaharaan gerakan kita, itu eksplorasi. Kemudian improvisasi. Nah, di improvisasi ini pengalaman secara spontanitas, kita mencoba-coba atau mencari-cari kemungkinan ragaman gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Nah, kita sebelumnya sudah mengeksplor. Tentu kita harus bisa mengimprove juga supaya mendapatkan gerakan-gerakan yang bagus gitu. Nah, jadi dari setiap ragam gerakan yang dihasilkan pada waktu eksplorasi dikembangkan dari aspek tenaga, ruang, dan waktu, sehingga menghasilkan ragam gerak yang sangat banyak. Itu untuk improvisasi. Kemudian setelah kita improvisasi, kita harus mengevaluasi. Nah, dievaluasi yaitu pengalaman untuk menilai dan menyeleksi ragam gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Nah, dalam hal-hal ini kita itu mulai menyeleksi dengan cara membuat ragam gerak yang tidak sesuai dan memilih ragam gerak yang sesuai dengan gagasan. Nah, hal inilah yang akan digarap oleh kita pada tahap komposisi tari, itu evaluasi. Setelah itu masuk ke komposisi. Komposisi ini adalah tujuan akhir dari mencari gerak untuk selanjutnya. Jadi di sini kita membentuk tari dari gerak yang telah ditemukan, kemana selanjutnya dan bagaimana. Begitu. Dari
dari keempat hal ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita menganalisis dan mengeksplorasi karya tari tradisional. Jadi pada saat kita menganalisis karya tari, kita harus tahu apa itu fungsi tari, kemudian simbol dalam tari dan jenis tari dan konsep tari tradisional. Nah, kita di pelajaran sebelumnya kita kan sudah mengamati tari tradisional yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa banyak sekali ragam dan jenisnya. Apabila kita bandingkan dengan jumlah, oke, nanti saya kasih modulnya sama kalian ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Kita tahu bahwa tari tradisional di Indonesia banyak sekali ragamnya. Nah, coba kita bandingkan dengan jumlah bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Kita tahu kan bahwa bahasa di Indonesia itu sangat banyak. Itu artinya kita terdapat banyak sekali etnis kita. Cobalah bayangkan apabila di etnis, contohnya di Sunda terdapat 5 rumpun tari atau jenis tari, maka bisa kita kalkulasikan bahwa banyaknya tarian-tarian di Indonesia. Nah, menurut penelitian si James Brandon, dia menyimpulkan bahwa 50% seni Asia Tenggara terdapat di Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk terkenal negara yang mempunyai banyak seni tari-tariannya. Kalau begitu, saya mau bertanya, berapa banyak sih yang kalian tahu mengenai tari di daerah atau di lingkunganmu atau di daerah lainnya? Adakah kalian temukan jenis tarian-tarian di daerah kalian? Ada yang tahu tarian apa saja, tari tradisional dari daerah kalian masing-masing? Ya, reog, benar. Ada yang lain? Jaipong, benar. Tari Lili Aceh. Ada yang lain? Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada, nah, kita tahu kan dari sini kita dapat lihat bahwa kita saja mempunyai, yang ada di kelas ini aja kita mempunyai banyak sekali jenis tari-tarian. Nah, untuk
teman-teman sekalian tahu nggak apa sih fungsi tari seperti tari tersebut? Ada yang tahu fungsinya dari tari tersebut? Nah, pada dasarnya fungsi tari itu banyak ya. Ada yang tergantung sih dengan daerahnya, ada fungsi tari itu sebagai upacara. Kemudian ada fungsinya sebagai hiburan pribadi, kemudian ada fungsinya sebagai penyajian etnis atau budaya, memperkenalkan budaya, ya seperti itu. Itulah fungsi-fungsinya dari tari tersebut. Jadi dalam hal ini kita bisa mengamati tari-tari yang ada di daerah sekitar lingkungan kita. Nah, contohnya kalau kalian yang tinggal di Bali tentunya tidak akan sulit menemukan tari-tari tersebut, seperti tari-tari upacara gitu. Contohnya yang tinggal di Jogja atau di Surakarta. Nah, tentunya kalian mengenal kan tari bedaya dan tari serimpi yang digelar di keraton pada setiap upacara penting. Nah, itulah fungsi-fungsi dari tari. Ini dia fungsi tari. Ada berfungsi sebagai upacara, hiburan pribadi, dan penyajian etnis. Seperti itu. Biasanya kalau fungsi tari terhadap fungsi tari yang berfungsi sebagai upacara, yaitu itu memiliki ciri yang dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Itu biasanya kalau dia sebagai fungsi tari sebagai upacara. Nah, ini lebih cenderung ke menghormati nenek moyang seperti begitu. Nah, kalau fungsi tari sebagai hiburan pribadi, itu dia memiliki ciri gerak yang spontan. Nah, pernah nggak kalian menyaksikan orang menari dengan gerak spontan? Contohnya seperti orang yang bergerak ramai-ramai, mengiringi musik dangdut gitu, joget-joget gitu. Pernahkah kalian melihatnya? Nah, terus mengapa mereka menari seperti gitu, seperti spontan, joget-joget gitu? Mengapa mereka menari seperti begitu? Nah, biasanya mereka menari seperti spontan gitu, itu pada intinya itu mereka menganggap fungsi nari itu sebagai hiburan pribadi. Ini biasanya dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan yang sesaat. Itu jadi mereka biasanya di acara-acara undangan ada gitu lah, nari-nari seperti nari dulu yang terkenal poco-poco, sajojo gitu. Itu memang seragam. Ada juga yang biasanya dangdut seperti itu. Jadi mereka lebih cenderung lagunya enak nih, goyang joget gitu. Nah, itulah fungsi tari sebagai kesenangan, sebagai hiburan pribadi. Seperti itu. Nah, kalau dia fungsi tari sebagai penyajian etnis, ini tarinya yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Nah, pernahkah kalian menonton atau melihat tari di gedung pertunjukan atau di televisi? Banyak itu sekali pergelaran tari sebagai penyajian estetis, seperti memperkenalkan budaya gitu.
Biasanya ini mereka menari ini terlihat secara kompak, serempak, atau mereka menghafal gerakannya sesuai dengan iringannya. Nah, biasanya kalau yang untuk kompak ini kan agak sulit untuk bagaimana membuat gerakan itu secara rame-rame, secara bersama gitu. Nah, di sini tentu membutuhkan latihan yang intens dengan sesama penari, dan juga harus disesuaikan juga dengan musik pengiringnya. Itulah kalau fungsi tari sebagai penyajian estetis. Biasanya ini kan sebagai memperkenalkan budaya. Seperti tari-tari yang sebelumnya. Kalau yang tadi yang upacara itu biasanya ke bagian menghormati nenek moyang dahulu, seperti itu. Kemudian fungsi tari sebagai hiburan pribadi itu biasanya joget-joget atau narinya yang nggak beraturan lah, yang penting untuk hiburan pribadi semata. Dan kalau dia tadi yang berfungsi sebagai penyajian estetis, nah biasanya ini dilakukan secara serempak gitu, seperti tari piring gitu, tari piring dari Sumatera kan gitu kan. Teman-teman ada nggak tarian yang terkenal di daerah teman masing-masing, ciri khas dari budaya teman masing-masing yang berfungsi sebagai memperkenalkan bahwa ini tarian yang berasal dari daerah ini, seperti itu. Ada nggak nama tariannya apa? Nggak ada ya. Atika tinggal di mana ya? Oh, Golor, iya, Reok. Oh, Reok aja nggak ada ya sana ya. Nggak ada tari-tari berkelompok seperti itu. Tari wayang orang ya. Oke, oke. Saya baru pernah dengar nih tari wayang orang. Dangdutan itu termasuk tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi biasanya ya. Kalau dangdutannya biasanya orang-orang ke depan joget, karena kan gerakannya tidak beraturan, artinya tidak kompak satu dengan yang lain, hanya untuk hiburan pribadi semata aja, seperti itu. Tari komando. Saya belum pernah dengar tari komando nih. Mungkin teman-teman kan lebih mengenal lagi daerahnya masing-masing. Oh, bukan tari daerah. Berarti itu mungkin tari modern lah ya. Singa Depok. Oh, iya, iya. Oke, kalau
Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya ke tadi kan kita masih masuk ke fungsi tari. Sekarang kita masuk ke simbol tari. Nah, di simbol tari ini coba kita lihat gambar orang memanah itu. Di situ terlihat ada ini adalah gerakan memanah dalam tari, ini dalam tari beksa. Itu berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, gerak tari memanah dalam tari beksa panah dari Kalimantan Selatan, gerakan ini memiliki kesamaan antara gerakan dalam tari dengan gerakan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, gerak memanah pada tari beksa panah meniru dari gerak memanah. Dengan demikian, maka gerakan ini memiliki simbol gerak bermakna seperti itu. Jadi maknanya bisa dilihat. Oh, ini maknanya dia sedang memanah gitu. Dan untuk di sebelahnya juga. Nah, coba kita amati yang gambar sebelah kanan. Apakah gerakan ini memiliki kemiripan dengan gerakan sehari-hari? Apakah itu gerakan yang memiliki arti juga? Atau bagaimanakah kesan kalian melihat selendang yang melayang yang di gambar sebelah kanan? Itu gerak alung sodar dalam tari kandangan di Sunda, Jawa Barat. Nah, di gerakan alung sodar pada tari kandangan ini merupakan ciri khas pada tari tersebut dan dilakukan untuk keperluan estetis. Nah, tadi kita tahu keperluan estetis itu biasanya untuk memperkenalkan budayanya. Dan ini tidak terkait dengan gerakan sehari-hari. Nah, itulah dengan demikianlah ini maka gerakan ini adalah gerakan murni, artinya orang tahu bahwa gerakan ini berasal dari Jawa Barat, di Sunda ya, alung sodar. Jadi itu nama gerakannya. Jadi setiap apa ada simbol dan makna dari tarian tersebut. Ya. Iya benar Oni. Jadi biasanya itu kayak kita biasanya kalau kita mengenal banyak atau mengetahui jenis-jenisnya, jadi kita tahu juga kalau ada kita melihat tarian seperti ini tarian ini dari sini, ini tarian dari daerah sini. Terus kalau kita melihat juga ada ini kayaknya diambil dari sebagian tariannya diambil dari daerah sini dan mereka kayaknya di mixing dengan tarian seperti ini. Jadi kita bisa dapat menilai suatu gerakan tari yang mereka sajikan seperti itu. Nah, ini dalam busana juga. Nah, coba kita perhatikan tuh gambar tuh. Nah, jadi dalam ini kalau daerah sini busananya seperti ini. Seperti gambar di sebelah kiri itu, tari ini adalah tari gawil dari Jawa Barat. Busana yang dipakai penari adalah jenis busana bangsawan Sunda pada abad 19. Simbol status kebangsawan diperoleh dari motif kain, model jas, dan tutup kepala, serta aksesoris busana, kalung, rantai, dan kancing emas yang hanya dipakai oleh kalangan bangsawan Sunda. Nah, kita menilai tarian itu tidak hanya dari gerakannya saja, bisa juga dari busana yang dipakainya. Nah, itu coba sebelah kanan itu perhatikan itu penutup kepalanya, busananya dengan tanda pangkat, warna baju, dan hiasan itu merupakan status display. Jadi kita dengan mengamati busananya saja kita tahu ini dari daerah ini, seperti itu. Ini daerah ini. Ini dari daerah itu gitu. Jadi dari sini kita bisa mengamati simbol dalam busana. Nah, ini juga kalau kita perhatikan itu gambar yang di atas itu kan ada topeng, garis mata, garis alis, hidung, dan garis mulut. Nah, apa sih kesanmu melihat topeng tersebut?
dan di bawahnya juga ada topeng juga, sama-sama topeng. Yang di bawah itu topeng, garis mata, garis alis, hidung, dan garis mulut. Apa sih kesannya kamu melihat topeng yang di bawah itu? Apa sih kesan kalian yang melihat perbandingan antara atas dan bawah? Mereka kan juga sama-sama topeng gitu. Nah, kalau kita lihat itu ada garis alis, ada garis mata, ada garis mulut dan hidung pada wajah topeng maupun warnanya berbeda. Nah, perbedaan tersebut sangat mencolok, memberikan kesan yang berbeda dari dua karakter topeng yang berbeda. Kita lihat yang di atas, topeng warna putih memberikan kesan manusia yang santun, yang berbudi, seperti itu. Itu sangat berbeda kali dengan warna merah yang di bawah. Yang warna merah itu seperti memberikan kesan karakter manusia yang pemarah atau angkara murka gitu. Nah, jadi dari topeng tersebut kita dapat membedakan dari simbol dan karakter dari tarian tersebut. Seperti reok, reok kan pakai topeng juga ya. Topeng apa reok biasanya? Yang kalian tahu pakai apa? Ada yang tahu reok pakai topeng apa itu? Ya, rambut singa kepala macan. Pernah nggak kalian melihat topeng itu secara langsung, topeng reok itu? Itu kan termasuk berat itu ya, berkilo-kilo itu kayak beratnya. Itulah tadi sebelumnya kita telah mempelajari bahwa tarian itu ada juga yang membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukannya seperti itu. Jadi butuh juga latihan-latihan khusus untuk mendapatkan tenaga dan kekompakan seperti itu. Karena yang saya tahu topeng itu cukup berat gitu, membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini ada macam-macam jenis tari tradisional. Nah, dari sini kita bisa membedakan jenis dari tari tradisional. Contohnya di sebelah kiri itu adalah tari tradisional yang ditampilkan oleh satu orang penari. Ada juga tari tradisional yang ditampilkan secara berpasangan. Nah, yang namanya berpasangan berarti kan ditampilkan oleh dua orang penari, dan biasanya yang dua orang penari ini melakukan gerakan yang saling mengisi. Ada juga yang tari tradisional yang berkelompok. Nah, seperti ini secara berkelompok. Nah, biasanya yang tari tradisional yang secara berkelompok ini lebih kompak. Nah, ada juga dia secara berkelompok tetapi dia berpasangan. Contohnya laki-laki dan perempuan, di situ ada 3 pasang seperti itu. Berarti mereka ada 6 orang.
melakukan tarian yang saling mengisi seperti itu bisa juga dibilang dan disebut sebagai tari kelompok juga, karena mereka melakukannya secara serempak, gerakannya sama. Nah, dalam tari tradisional ini konsepnya itu yaitu mengamati konsep tari tradisional klasik. Nah, biasanya ini mempunyai ciri-ciri dari tarian tersebut. Karena kan biasanya kalau kita tahu bahwa tarian tradisional itu harus menggambarkan budaya dari daerah tersebut. Nah, contohnya seperti tari keraton. Kan tari keraton itu biasanya kan itu lebih banyak aturannya. Bagaimana sih kehidupan gimana orang keraton, gimana halus atau keras, seperti gitu. Gerakan tarinya memiliki aturan dan mengikuti tata cara yang ada di keraton. Terus mempunyai ruang, tenaga, dan waktu, memiliki standar keraton seperti itu. Kalau di Taiwan ini teman-teman, ada tidak yang melihat pertunjukan tari dari Indonesia di Taiwan ini? Maksud saya seperti ini, ada nggak teman-teman melihat tari-tarian tradisional yang ada di tarian tradisional yang dari Indonesia dimainkan di Taiwan seperti itu? Nggak pernah libur ya? Lah, biasanya hari Minggu libur ya? Oh, gitu. Iya ya. Berarti berbeda-beda ya. Ada yang libur, ada yang masuk. Oke, dari jenis tarian tersebut atau ragam-ragam jenis tarian itu bisa dapat kita simpulkan bahwa fungsi tari yang ada di Indonesia itu bisa itu sebagai upacara, hiburan pribadi, dan penyajian estetis. Nah, kita juga tahu bahwa dalam tarian itu bisa menghasilkan simbol yang artinya itu bisa dilihat dari gerakannya yang bermakna atau yang berputar atau berpindah. Terus tadi dari gerakannya, kemudian dari busananya seperti itu. Kalau dari busananya kita bisa melihat simbol status dan simbol karakter. Nah, jenis tari juga di Indonesia ditampilkan secara ada yang tunggal, ada yang berpasangan, dan kelompok seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Intinya tadi yang sudah saya bilang itu. Nah, kita tadi sudah mempelajari fungsi tari itu, yaitu sebagai upacara, sebagai hiburan pribadi, dan sebagai penyajian estetis. Kemudian simbol dalam tari itu bisa dilihat dari gerakannya, dan kemudian dari busananya. Dan kemudian jenis tarian itu bisa ditampilkan secara
tunggal, bisa ditampilkan secara berkelompok, dan bisa juga berpasangan. Suaranya nggak ada ya? Oke. Tadi kita sudah mempelajari tentang tarian ya. Sekarang kita masuk ke seni teater. Nah, di seni teater ini biasanya teater ini tempat pertunjukan seni. Makanya dibilang seni teater. Teater itu ada artinya sama dengan tempat untuk menonton seni. Nah, ada banyak jenis seragam dari teater. Pertama itu teater dari barat, ada yang teater dari Asia, tradisional Asia, ada juga teater dari tradisional Nusantara. Nah, di sini kita harus tahu juga mengembangkan wawasan seni kita dalam mempelajari seni teater. Bagaimana sih perkembangan teater di barat, bagaimana sih perkembangan teater tradisional di Asia, dan bagaimana perkembangan teater tradisional di Nusantara. Nah, kita harus mengembangkan wawasan seni kita terhadap ini. Nah, wawasan seni itu adalah sikap dan pendekatan, pemahaman dan penghayatan seseorang terhadap kesenian dan karya seni. Nah, biasanya wawasan seni ini diperlukan untuk menjadi dasar atau tolak ukur dalam membicarakan kesenian, karena ia juga merupakan pemahaman dan penghayatan kita dalam menilai karya seni. Nah, di sini kita lebih juga tahu bahwa wawasan seni itu yang berbeda akan menentukan sikap dan pandangan yang berbeda dalam menghadapi kesenian pada umumnya dan pendidikan kesenian pada khususnya. Tentu cenderungnya ketika wawasan seni kita bertambah, kita juga akan mempunyai perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain dalam menilai karya seni. Karena pada dasarnya itu setiap manusia itu mempunyai rasa keindahan dan rasa seni yang bisa dipupuk dan dikembangkan sejak dini. Nah, dengan demikian itu semakin kita usia kita bertambah, semakin meningkat pula lah kepekaan kita terhadap rasa keindahannya. Contoh, ini ada adegan dari legenda Isis, Orisis, dan Horus pada Mesir kuno. Nah, bukan hanya di Indonesia saja. Nah, di barat juga perkembangan seni itu ada. Seperti contoh ini adalah ada gambar ini, teater ritual di zaman Mesir kuno. Ini salah satu contohnya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus juga mengetahui atau membuat kepekaan rasa kita terhadap keindahan. Jadi ketika kita bisa, contohnya pada saat kita melihat, melihatlah dibilang, nah kita bisa dapat apa saja dari hal-hal tersebut. Contohnya, ini ada suatu teater seni. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai wawasan seni, kita harus bisa mengamati pementasannya. Nah, itu biasanya di tari, musik, teater, atau pameran. Biasanya kita pada waktu mengamati ini, kita lebih menyaksikan pementasan teater melalui tayangan atau menontonnya secara langsung di tempat pertunjukan. Itu mengamati.
karena kita harus mampu untuk lebih kritis terhadap karya seni tersebut. Kemudian setelah kita mengamati, kita harus menanyakan strukturnya bagaimana, alur ceritanya gimana karakternya, setting peristiwa dari lakon yang disaksikan gimana, semuanya seperti itu. Kita harus banyak menanyakan, lebih kritis terhadap apa yang sudah kita amati. Nah, setelah itu kita mencoba. Sebelumnya ini juga sama dengan tahap-tahap dalam mengubah musik seperti pelajaran yang lalu. Nah, kita itu kan kemarin pada waktu yang lalu saya sudah menjelaskan itu bagian-bagiannya, tahapannya, seperti mengamati, kemudian menanyakan. Nah, ini juga dipakai di dalam melihat karya seni untuk teater gitu. Terus mencoba. Setelah itu kita menalar. Nah, setelah menalar kita menyajikan. Seperti itu juga, hampir sama. Hampir sama. Jadi dari sini kita bisa dapat benefitnya, artinya kita dapat feedbacknya. Oh ya, kita bisa lebih kreatif lagi untuk menampilkan atau menyajikan karya-karya seni. Jadi karya seni itu selalu dinamis, berkembang dari zaman ke zaman gitu. Di bagian sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanya kan kita lanjut ya. Oke, yang ini juga contohnya dari teater Yunani kuno. Sebelumnya saya akan menanyakan teman-teman sekalian, seni apa ajakah yang teman-teman ketahui pada saat sekarang ini? Tadi kita sudah mempelajari seni tari. Nah, seni tari satu. Kemudian seni musik. Kemudian seni apa lagi yang teman-teman ketahui? Seni suara. Seni suara itu termasuk di seni musik. Seni tari, seni musik, seni teater, benar. Terus apa lagi? Pelajaran pertama kita juga sudah mempelajarinya. Seni apa? Seni suara itu termasuk ke dalam seni musik. Seni tari, seni musik, seni teater, terus seni apa lagi? Ada yang tahu? Oke, saya lanjut. Yang itu yaitu seni. Tadi sudah disebutkan seni tari, seni musik, seni teater. Kemudian kita kan pernah pelajari melukis, itu termasuk seni. Seni apa? Seni rupa, benar, seni rupa. Nah, itu yang kita pelajari kan, seni tari, seni musik, seni teater, seni rupa. Kemudian ada satu lagi seni, yaitu seni sastra. Nah, biasanya ini orang bahasa. Contohnya
seni 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 sastra ini seperti ini, berbalas pantun. Tahu nggak berbalas pantun? Biasanya kan ada kan. Nah, itu termasuk ke dalam seni sastra itu. Jadi seni itu ada 5: seni seni sastra, seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Nah, di dalam seni teater tentunya kita itu adalah suatu tempat menonton. Teman-teman pernah nggak ke teater, salah satu teater sebelumnya? Pernah ke salah satu teater untuk melihat, contohnya melihat drama, bukan bukan di televisi ya, maksudnya secara langsung gitu. Memang itu dulu seperti wayang gitu, wayang. Nah, itu juga termasuk teater. Kemudian yang contohnya kayak macam penampilan seni yang sedang bernyanyi, yang ada ceritanya, alurnya seperti drama, seperti gitu. Mungkin dulu itu lebih lebih terkenal ya, mungkin hanya sedikit atau beberapa orang yang menyukai hal-hal seni seperti tersebut, karena perkembangan teknologi ini membuat orang lebih mudah kan, sehingga mereka lebih cenderung melihatnya dari TV, televisi. Ketoprak ya juga. Nah, di sana kan ada, ketika kita melihat suatu teater, mereka contohnya drama kan. Nah, di drama itu kan, drama itu kan apa namanya, drama itu berasal dari apa? Itu dari bahasa Yunani, yaitu artinya dromai, itu artinya berbuat, berlaku atau beraksi. Biasanya yang ditampilkan di teater itu adalah drama, ada jalan ceritanya, seperti wayang kan, ada jalan ceritanya kan. Drama wayang ini gimana jalan ceritanya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat atau mengeksplor sejarah perkembangan teater dunia. Nah, sebelumnya kita telah melihat tadi kan gambar dari perkembangan yang ada, perkembangan teater seni yang ada di Mesir, di zaman Mesir tadi. Kemudian ini ada contohnya teater Yunani kuno. Nah, ini menggambarkan drama, ini yang sekarang, slide sekarang ini itu menggambarkan drama atas kejatuhan sang pahlawan dikarenakan oleh nasib dan kehendak dewa. Nah, jadi ini ada bentuk-bentuk seni yang baik. Contohnya ada juga yang drama yang berbentuk komedi seperti itu. Ada juga yang berbentuk romantis seperti itu. Kalau yang ini sekarang teater Yunani kuno. Nah, selanjutnya ada juga ini, pernah nggak nonton filmnya nih? Yaitu teater ini dari Inggris, teater zaman Renaissance di Inggris, yaitu pementasan Romeo and Juliet. Sebelumnya pernah dengar ceritanya ini? Gak ada yang pernah ya dengar cerita Romeo and Juliet? Nah, ini sangat terkenal ya, karena ceritanya ini, gimana ceritanya ini? Akhirnya ini happy ending atau bad ending? Siapa yang tahu? Bagaimana akhir dari ceritanya?
ya benar, akhirnya dia bad ending, dua-duanya sama-sama meninggal, seperti itu ya. Nah, itu termasuk dari karya seni barat ya, seperti ini tadi, pementasan Romeo and Juliet. Begitu juga ini di Prancis, ini adalah pementasan drama komedi di Prancis. Nah, biasanya mereka menggunakan cerita-cerita yang sudah ada dan membuat cerita itu kembali untuk bisa diingat oleh penonton gitu. Itu adalah perkembangan teater dari dari barat ya. Selanjutnya ini ada juga ini komedi dell'arte di Italia, ini juga termasuk dari barat, perkembangan teater dari barat. Nah, ini bentuk teater rakyat Italia pada abad yang ke-16 ini ya, yang berkembang di luar lingkungan istana. Nah, ini drama ini menunjukkan di lapangan kota dalam panggung-panggung yang sederhana. Nah, berdasarkan pada naskah yang berisi garis besar plot saja. Nah, pelaku-pelakunya ini mengenakan topeng. Nah, biasanya percakapan yang berlangsung spontan dan tanpa persiapan. Jadi ini nggak pakai langsung, nggak ada pakai apa lagi, draft gitu lagi. Nah, mungkin ini pasti orang profesional semua yang main ya. Seperti di biasanya di OVJ itu kan, mereka melakukan komedi tanpa draft lagi, langsung bermain, sehingga di situ akan menimbulkan suatu kenaturalan dari orang tersebut pada saat penyajian seni. Nah, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Nah, itulah berbagai macam dari perkembangan seni yang ada di barat. Tidak hanya saja di barat, ada juga perkembangan seni atau jenis teater tradisional yang di Asia. Seperti ini namanya teater tradisional Cina. Ini adalah salah satu teater tradisional Cina, namanya opera Peking. Opera Peking. Nah, biasanya ini menggabungkan musik, tarian, nyanyian, dan pantomim dan akrobat. Biasanya kalau saya pernah melihat ini juga di televisi. Jadi mereka tidak bersuara, hanya melakukan gerakan-gerakan saja. Misalnya melakukan gerakan silat, terus karena di sini kan sudah dibilang bahwa ini pantomim seperti itu, tidak ada suara-suaranya. Itu perkembangan dari teater tradisional Asia. Kemudian yang dari Asia juga ada, yaitu dari Jepang. Nah, ini teater tradisional Jepang, namanya adalah kabuki. Nah, kabuki ini berasal dari 3 suku kata, yaitu ka menyanyi, bu menari, dan ki keterampilan. Biasanya ini diartikan sebagai seni menyanyi dan menari. Kabuki ini sebagai teater tradisional yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat pendukungnya dalam sejarahnya. Ini biasanya setiap negara yang di Asia berbeda-beda ya. Ini tadi kita sudah melihat yang ada di teater tradisional yang di Asia. Ini salah satu yang ada di Jepang. Kemudian ini adalah yang ada di India. Nah, ini adalah bentuk teater tradisional Ankianat namanya. Nah, biasanya ini teater tradisional India ini bermula dari bentuk narasi yang diekspresikan dalam nyanyian dan tarian, sehingga pada perkembangannya gerak laku pada teater tradisional India didominasi oleh nyanyian dan tarian, yang merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.
lain, jadi sepertinya lain daerahnya, lain juga penyajiannya, seperti itu. Itulah perkembangan teater yang ada di teater tradisional yang ada di Asia. Terus kita masuk ke yang ada di Nusantara nih, Nusantara ini. Nah, mungkin beberapa dari teman sudah juga mengenal seperti lenong. Lenong itu berasal dari apa ya? Teater tradisional yang berasal dari Betawi. Nah, lenong itu dibagi menjadi dua ya. Bentuk lenong itu ada dua, yang itu lenong Denes dan lenong Preman. Kalau Denes itu yang lakonnya itu tentang raja-raja dan pangeran. Kalau Preman itu yang lakonnya tentang rakyat jelata. Kalau Denes tadi tentang pangeran. Teman-teman ada yang pernah lihat lenong tidak di daerahnya? Nah, ya, kita lanjutkan, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya seperti ini. Longsar ini dari Jawa Barat, seperti itu. Jadi kita di sini mempelajari wawasan seni kita. Oh, dari Jawa Barat apa, dari Betawi apa, terus dari Jawa Tengah apa. Nah, disinilah kita perlu juga membaca lebih. Kalau teman-teman sekalian mau intent mengetahui, teman-teman bisa melihat juga di internet perkembangan-perkembangannya. Karena di sini cukup banyak ya, karena kita ketahui bahwa budaya yang ada di Indonesia gitu, kita lihat aja dari bahasanya, kita sudah memiliki banyak sekali bahasa kita kan. Sementara kita tahu bahwa setiap bahasa itu mungkin memiliki 5 atau lebih jenis tarian atau teater-teater seni yang ada pada daerah tersebut. Jadi begitu banyak. Ini hanya sebagian saja, seperti ketoprak. Nah, ketoprak ini dari Jawa Tengah, Jogja. Ini dari Jogja. Nah, teman-teman juga boleh juga mencari tahu itu ketoprak itu apa, berdasarkan cerita apa, kemudian itu kenapa sih disebut ketoprak gitu. Jadi teman-teman lebih cenderung untuk mengetahui wawasan dari setiap daerah itu, seni pada daerah tersebut. Jadi lebih menambah perbendaharaan lah wawasan teman-teman sekalian. Kemudian ada seni teater dari ini, ludruk. Nah, ludruk ini merupakan salah satu kesenian dari dari Jawa Timur. Nah, kita lihat itu pada umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki, ludruk. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengetahui lebih dalamnya ludruk itu bagaimana dan apa, dan dasarnya itu apa, supaya bagaimana dia awalnya terbentuk gitu. Jadi itu merupakan wawasan seni dari teman-teman sekalian untuk mengetahui itu semua. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan tadi, ludruk. Nah, ini ada arja, ada kemidi rudat, ada kondo bulang, ada dulmuluk. Tuh. Banyak lagi jenis-jenis seni yang dari daerah-daerah, khususnya di Nusantara, seni Nusantara. Ada juga randai, ada juga makyong gitu, banyaklah, mamanda, banyak sekali. Jadi di sini yang diminta itu hanya wawasan teman-teman aja untuk mengetahui, oh dari daerah ini yang terkenal, oh dari daerah ini gitu, seperti itu aja.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut. Karena kelas kita ini bahannya banyak, jadi saya tidak bisa secara detail menjelaskannya ya. Nah, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yang itu adalah pementasan seni teater. Nah, dalam pementasan seni teater, kita harus lebih mempersiapkan sebelum kita menampilkan apa yang akan kita tampilkan ke penonton. Perlu persiapan seperti latihan, dan biasanya ini teknik-teknik dasar dari teater ini adalah acting. Jadi acting itu seperti ada pembagiannya. Contohnya acting untuk suara, pengolahan suara, olah tubuh, dan olah rasa. Ini ada gambar, ini adalah olah suara. Ini gambar pementasan seni teater olah suara. Jadi ini merupakan dasar dari seorang pemain teater. Karena suara dari pemain teater ini tidak hanya dituntut untuk terdengar oleh lawan main, tetapi juga harus terdengar oleh seluruh penonton. Jadi di sini biasanya untuk olah suara ini kita harus melatih kejelasan ucapan, seperti suku kata yang kita ucapkan, kemudian tekanan ucapan gimana. Tekanannya itu agar isi pikiran dan isi perasaan dari kalimat yang ia ucapkan bisa ditonjolkan gitu. Inilah olah suara. Ketiga, kerasnya ucapan. Nah, kalau jadi dari setiap ini kita bisa lebih mengetahui atau lebih mendalami bagaimana melatih dari hal-hal tersebut dari olah suara, mulai dari kejelasan ucapan, contohnya berbisik atau teriak seperti itu. Jadi di situ lebih bisa ternampak seni dari seni tersebut sebelum kita menunjukkan atau menampilkan kepada orang lain. Ini adalah olah suara. Terus kita masuk ke olah tubuh. Nah, di olah tubuh ini biasanya kita akan membuat bagaimana sih berakting. Contohnya berakting kedinginan gimana, kepanasan gimana. Nah, jadi ini perlu juga dilatih. Namanya adalah latih olah tubuh. Jadi contohnya tadi kedinginan, berarti yang harus kita lakukan adalah gemetar. Itu berarti dia kedinginan, seperti itu. Berarti dia keringatan. Nah, berarti dia seperti apa gitu. Jadi ini butuh juga dipersiapkan olah tubuh. Olah tubuh itu sangat banyak ya, yang latihan apalah, bagaimana membuat suatu gerakan yang kita inginkan, contohnya mengangkat beban berat, tetapi yang kita angkat nggak berat, tapi bagaimana menunjukkan bahwa orang itu bisa berpikir, itu yang kita angkat itu adalah benda yang berat. Nah, itu juga bagian dari olah tubuh. Banyak ya bagian-bagian dari olah tubuh. Mulai dari dari gerakan yang akan kita buat, gerakan yang lain seperti itu. Nah, ini gerakan untuk berimajinasi, contohnya dia mendorong beban yang berat, seperti itu contohnya. Ini termasuk olah tubuh.
mendorong, menginjak sesuatu, heran atau apa gimana gitu. Jadi ini termasuk bagian dari olah tubuh. Kemudian kita masuk ke olah rasa. Nah, kalau olah rasa ini cenderung kita lebih menunjukkan bagaimana si orang, contohnya berjalan di atas air, atau berjalan di lubang, atau berjalan di jalan yang banjir gimana gitu. Jadi ini suatu dasar atau teknik bagaimana supaya kesan yang akan kita sampaikan itu dapat dilihat oleh para penonton. Itu dia, olah rasa. Ini ada gambar berbagai macam-macam contohnya ya. Banyak ekspresi-ekspresinya. Ya benar, penghayatan yang akan, intinya gini sih, bagaimana yang ada di pikiran kita itu bagaimana yang ada di pikiran itu yang akan kita gerakkan melalui tubuh tersampaikan kepada orang yang melihat kita. Itu sih intinya, penghayatan ya, memang perlu penghayatan. Jadi seolah-olah kita melakukan gerakan, orang-orang sudah itu kayak macam menjemur handuk contohnya, itu kayak macam berlari dia. Nah seperti itu dah olah rasa. Nah ini adalah kita masuk ke merancang karya teater dari naskah adaptasi. Nah ini ketika kita membuat suatu proyek dalam membuat seni teater, kita harus memperhatikan ini, bagian-bagian ini, yaitu membentuk staf produksi. Nah di sini kita harus lebih apa sih yang harus kita perlukan, pembagian divisi. Contohnya divisi ini untuk menyajikan apa, ini untuk menyajikan apa gitu. Jadi kita harus lebih, pembagiannya harus lebih jelas supaya tidak timpang tindih kerjaannya seperti itu. Ini cenderung dalam memanajemen saja. Terus memilih dan menentukan pemain. Ini contohnya, siapa sih pemainnya gitu. Kalau yang ini cocok tidak orangnya gitu. Terus menentukan karakterisasi. Nah ini kan kita harus menganalisa tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah. Nah, di dalam menganalisa tokoh-tokoh ini ada 3 sumber informasi yang mengenai karakteristiknya. Pertamanya dari keterangan yang ada di dalam naskah, kedua ucapan tokoh itu sendiri, ketiga ucapan tokoh lain tentang tokoh tersebut. Nah ini termasuk bagian-bagiannya. Terus Ika itu adalah keterangan di dalam naskah menyebutkan. Nah Ika muncul, ia mengenakan gaun yang mengesankan dihiasi kulit binatang berbulu pada lehernya. Sebelah tangannya mengayun-ngayun sehelai sapu tangan. Nah ini cenderung di dalam tindakan yang akan dibuat gitu. Ada keterangan-keterangan. Contohnya kalau kalian dalam memainkan drama, kalian akan menyebutkan sesuatu ada di dalam naskah itu tersebut. Tetapi nanti ada ikahnya di dalam kurungnya. Pada saat menyatakan ucapan tersebut, ada tindakan apa sih yang harus dilakukan. Nah itu sudah disebut ikah gitu. Pada saat menyebutkan ini kamu harus, contohnya menggerakkan tanganmu ke atas seperti itu. Contohnya kamu menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri atau membuang muka gitu, seperti itu. Itulah ikah. Terus menentukan blocking. Nah blocking ini adalah pergerakan atau perpindahan pemain dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari duduk di kursi, berjalan untuk membuka jendela karena udara pengap, seperti itu. Nah kelangsungan blocking ini pemain didasarkan pada nilai-nilai komposisi panggung dengan mempertimbangkan motif atau alasan bergerak.
Terus masuk juga ke tata rias. Ini penting karena bagi pelajar sering dijumpai penokohan yang usianya lebih tua dari usia mereka. Nah, kita kan cenderung pernah melihat orang pada realnya dia adalah orang yang muda, tetapi pada saat di film dia adalah orang yang tua. Bisa itu termasuk skill dari tata riasnya. Jadi bagaimana sih untuk membuat orang itu sesuai dengan merias seseorang sesuai dengan naskah yang ada di drama seperti itu. Jadi ini tata rias sangat penting. Kemudian tata busana. Nah, tata busana ini cenderung ini penting juga. Nah, tata busana ini yang dimasukkan adalah tata busana yang untuk kebutuhan penokohan. Nah, sumber dari tata busana penokohan adalah naskah di lakon yang akan dipentaskan. Misalnya, bagaimana busana yang dikenakan oleh tokoh yang digambarkan. Contohnya kayak Ika tadi kan, ketika dia ngomong ini dia harus memakai busana seperti ini, sehingga dia lebih matching, lebih pas dengan keadaan realnya seperti itu. Jadi tata busana adalah merupakan salah satu peran penting dalam seni teater. Kita lanjut ke tata pentas. Nah, di tata pentas ini adalah segala sesuatu yang termasuk mendekorasi ruangan. Nah, teman-teman kan juga pernah mendekorasi ruangan sebelum acara-acara yang besar seperti itu. Ini penting demi menunjukkan seni itu lebih nyata gitu. Jadi ini ada merupakan suatu faktor. Begitu juga pencahayaannya gimana, kualitas penyinarannya berdasarkan suasana adegan. Misalnya untuk kebutuhan pementasan. Nah, ketiga biasanya kalau kita nonton film-film kayak film horor, nah cahayanya itu kan terkadang kedap-kedip. Nah, itu merupakan suatu hal yang penting dalam penyajian, bahwa pada saat itu adalah menyajikan ada horor-horornya seperti itu. Itulah bagian-bagian dari seni teater. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini adalah mungkin ini adalah kelas terakhir kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan nanti mungkin besok akan saya kasih tugas untuk teman-teman. Besok saya akan berikan tugas di grup supaya bisa teman-teman kerjakan ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada ya? Untuk kelas yang lain ada masih masuk juga setelah kelas ini? Ya. Untuk kelas yang lain masih masuk atau kalian sudah nggak masuk lagi? Masih ada kelas-kelas yang lain yang contohnya entah kelas bahasa Inggris atau kelas lain gitu. Berarti belum selesai lah pembelajaran di angkatan 5 ini ya.
Oke lah ya. Besok mungkin akan saya upload tugas kesenian, jangan lupa dikerjakan ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, dan untuk tugasnya besok yang akan saya kasih tolong diinfokan kepada teman-teman yang lain juga supaya bisa dikerjakan ya. Terima kasih banyak teman-teman, dan selamat malam.